Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurina waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak dan para ibu dan para saudara-saudara yang saya hormati, para tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, para alim ulama yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, dikasih kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka atau bermuajahah pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama berselawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersama-sama tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama pada malam hari ini kita belajar pengausan-pengausan di dalam Jamiah Bumi Bakti. Pada malam hari ini kita akan membahas di dalam kitab Nurjati. Di dalam kitab Nurjati ini, kitab yang ketiganya itu entar mengikutinya, yaitu kitab Pancororip Sejadine Urip dan kitab Insan Hamil dan kitab Nurjati. Kita ini akan membahas di dalam kitab Nurjati, yaitu bunyinya yaitu tua dadi. Kita semua ini akan membahas di dalam tua dadi. Tepasetu itu maknanya tujuan umat manusianya. Wawo jaberwah maknanya lingkungan. Dal jaberda ing manusahnya ajroba saking Gusti Allah. Dal jaredi ing dalem atine. Kita semua ini hidup di dalam dunia ini semuanya ada tujuan-tujuannya. Kita semua ini di dalam Jamiah Bumi Bakti ini dipastikan ada tujuan-tujuannya. Saya yang ceramah dipastikan ada tujuannya. Jamaah pasti ada tujuannya. Karena pada malam hari ini membahasnya tua dadi. Kita semua ini dipastikan memiliki tujuan-tujuan. Tujuan-tujuan itu dipastikan ada lingkungannya. Seperti pada malam hari ini lingkungannya yaitu Jamiah Bumi Bakti. Di dalam tujuan-tujuan Jamiah Bumi Bakti ini tujuannya itu baik, bagus, benar, mulia. Di dalam perjalanannya itu yang diinginkan oleh saya yang ceramah, oleh jamaah yang mendengarkan. Benar atau tidak para jamaah? Karena segala sesuatu umat manusia itu dipastikan ada tujuannya.
Manusia hidup itu pasti ada tujuannya. Jadi saya mau bertanya terhadap para jamaah. Tujuan dari rumah ke sini itu tujuan yang pertama, itu tujuan apa para jamaah? Oh, mencari barokah. Lalu barokahnya itu tentang apa para jamaah? Tentang ilmu dan keilmuan. Karena umat manusia di dalam tujuan-tujuan itu bermacam-macam ragam. Ada yang mencari barokah, ada yang mencari ilmu dan keilmuan, ada yang mencari orang tua. Karena ada seseorang yang mencarinya itu orang tua, bukan mencarinya seorang kiai, bukan mencarinya seorang ustadz, bukan mencarinya seorang gus-gus atau buya-buya atau habaib atau para imam atau para alim ulama. Dia mencarinya yaitu orang tua. Tapi umat manusianya, orang tuanya itu seperti apa? Seorang kiai nggak dicari, seorang ustadz nggak dicari, seorang gus-gus atau buya-buya atau habaib atau para imam atau para alim ulama, dia tidak mencari, tapi mencarinya orang tua. Tapi saya tanya terhadap orang itu, orang tuanya seperti apa? Dia tidak bisa menjawab. Berarti dia mencari orang tua itu berarti dia tidak mengerti. Karena dia ilmunya itu mendapatkan dari obrolan-obrolan dari orang ke orang, lalu dikandati oleh dia, lalu diceritakan lagi oleh dia terhadap orang lain supaya dia itu menjadi pintar dikiranya. Padahal kalau di dalam kitab Nurjati, seluruh umat manusia seperti para alim ulama, kiai, ustadz, gus-gus, atau buya-buya, atau habaib, atau para imam, itu jangan dicari. Yang dicari itu orang tua. Lah orang tuanya itu seperti apa para jamaah? Oh, Kang Utama. Ya kalau orang tua itu dipastikan yang utama. Tapi orang tuanya itu seperti apa? Karena di dalam kitab Nurjati, orang tua itu isinya adalah petuah. Jadi yang dicari itu bukan kiainya, bukan ustadznya, bukan gus-gusnya, bukan buya-buyanya, bukan habaibnya, bukan para alim ulamanya, bukan para imamnya. Yang dicari itu di seluruh dunia untuk umat manusia, yaitu yang dicari itu adalah petuah-petuah yang mulia, petuah-petuah yang baik. Karena segala sesuatu umat manusia yang dicari itu bukan orang tua. Aslinya orang tua itu bila umat manusianya memiliki petuah-petuah yang baik, yang bagus, yang benar dan yang mulia, berarti orang itu tua. Seorang alim ulama, kiai, ustadz, gus-gus atau buya-buya atau habaib atau para imam, bila hobinya menjelek-jelekan orang, bila hobinya memfitnah orang, bila hobinya mengadu domba orang, apakah itu dinamakan orang tua para jamaah? Dipastikan tidak. Bila para alim ulamanya, kiainya, ustadznya, gus-gusnya atau buya-buyanya atau habaibnya atau para imamnya, lalu dia merasanya yang paling suci, lalu dia merasanya yang paling pintar,
lalu dia merasanya yang paling benar, lalu dia yang merasa yang paling mulia. Apakah itu menjadi orang tua para jemaah? Dipastikan tidak. Karena segala sesuatu yang menjadi orang tua itu petuah-petuah yang mulia. Kalau orang tua yang memiliki petuah-petuah yang mulia, itu dipastikan rendah diri, dipastikan sadar diri. Karena umat manusia itu bila memiliki ilmu yang mulia, dipastikan rendah diri. Karena segala sesuatu ilmu itu yang paling tertinggi itu adalah Sang Pencipta, bukan makhluk-makhluknya, bukan umat manusia. Bila umat manusianya memiliki ilmu atau petuah-petuah yang baik dan yang bagus dan yang mulia, itu tidak merasakan dirinya yang paling pintar, atau merasa dirinya yang paling benar, atau merasa dirinya yang paling hebat, atau yang paling benar, atau yang paling mulia. Bila memiliki ilmu petuah-petuah yang mulia, ilmu yang tua itu maknanya petuah. Dia itu sadar diri. Manusia itu tidak memiliki apa-apa. Karena umat manusianya itu lahir dari alam dunia ini, bawanya apa para jamaah? Oh, permohonan. Segala sesuatu umat manusia itu lahir di dalam dunia ini, membawahnya itu adalah oa. Oa itu maknanya ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saya ini mampu enggak menghadapi kehidupan di dalam dunia ini. Jadi saya minta permohonan terhadap Sang Pencipta supaya mampu menjalani kehidupan di dalam dunia ini. Itu yang dibawa, bukan ilmu yang paling pintar, bukan kesucian, bukan yang paling perjalanan yang mulia. Jadi umat manusianya itu tidak membawa apa-apa, cuman membawanya permohonan. Lalu kalau udah mati, entar umat manusianya itu dipastikan membawanya apa para jamaah? Oh, mencarinya ampunan. Ini jamaah ini yang satu ini jawabannya udah 2 kali selalu benar. Berarti nilainya 100. Bila nilainya 100 ini bagus tidak para jamaah? Alhamdulillah bagus. Orangnya bagus tidak para jamaah? Alhamdulillah bagus lagi. Lalu lelakinya bagus tidak para jamaah? Bagus lagi. Berarti jamaah yang satu ini udah pintar, udah pandai, bagus juga, gagah juga. Berarti jamaah ini udah dikasih hidayah dari Sang Pencipta. Kita semua ini hidup di dalam dunia ini bukan mencarinya seorang para alim ulama, kiai, ustadz, kus-kus, atau buya-buya, atau habaib, atau para imam. Mencarinya orang tua. Lah orang tuanya itu seperti apa para jamaah? Oh, jawabannya nggak karuan, nggak ada yang bisa menjawab. Sebenarnya kita semua ini harus mencari orang tua. Tapi mencari orang tuanya itu bukan tua jasadnya. Yang dicari itu tua keahliannya atau tua kebijaksanaannya atau kebaikannya atau aturannya.
Karena segala sesuatu umat manusia baik karena perjalanannya, buruk karena perjalanannya. Jadi kita semua ini mencari orang tua itu harus yang bisa menjalankan kebaikannya, yang bisa menjalankan kemuliaannya. Berarti orang itu menjadi orang tua walaupun umurnya belum tua banget. Karena segala sesuatu umat manusia bila mencarinya orang tuanya itu seperti apa? Orang tuanya itu bila umat manusianya bisa mengajari tentang petuah yang baik, yang bagus, dan yang benar, dan yang mulia. Itulah namanya orang tua. Orang tuanya bisa memberi petuah yang bagus, yang benar, dan yang mulia. Jadi bila ada seseorang yang mencarinya bukan kiai, bukan ustadz, bukan habaib, atau bukan gus-gus, atau buya-buya, atau para imam, dia mencarinya orang tua. Tapi ditanya orang tua seperti apa, dianya tidak bisa menjawab. Padahal bila orang itu bisa mengajarkan petuah yang baik, yang bagus, dan yang benar, dan yang mulia. Lalu orang itu bisa melakukannya, dikaji, diaji, dibaca, dilakukan oleh dirinya. Itulah namanya orang tua. Bisa mentuahkan wejangan-wejangan yang baik, yang bagus, dan yang benar, dan yang mulia, lalu dilakukan oleh dirinya. Berarti petuahnya itu dilakukan oleh dirinya. Berarti jadilah orang tua. Jangan mencari orang tua tapi dia tidak mengerti tentang makna orang tua. Contohnya, saya sebagai orang tua terhadap anak dipastikan mengajarkan kebaikan, kemuliaan, dan kebaikan terhadap anaknya. Benar atau tidak para jamaah? Berarti petuah orang tua terhadap anak, berarti dia udah menjalankan. Orang tua mengasihi tidak terhadap anaknya para jamaah? Orang tua menyayangi tidak terhadap anaknya para jamaah? Berarti itu orang tua yang sebenarnya. Lalu petuahnya mengajarkan terhadap anaknya. Lalu anaknya itu dikasih, disayangi. Berarti itulah orang tua yang sejati. Bila orang tua yang bisa memiliki petuah yang baik, yang bagus, dan yang benar, dan yang mulia, berarti orang tua itu tentang ilmu dan keilmuan dan kelungguhan. Kalau orang tua asli itu terhadap anaknya. Jadi orang tua itu ada dua unsur. Ada orang tua kelungguhan, ada orang tua asli. Segala sesuatu umat manusia di dalam dunia ini dipastikan ada tujuannya. Karena segala sesuatu umat manusia di dalam lingkungan umat manusia, contohnya para jamaah ini, tujuan dari rumah ke sini, lalu mendapatkan lingkungannya. Yang utama tujuannya itu apa para jamaah? Kok jawabannya bingung? Kan udah dijawab awal-awal, tapi kok lupa? Jadi kita semua ini dari rumah ke sini, itu tujuan yang pertama kali, yaitu ingin mendapatkan barokah.
ingin mendapatkan kemuliaan di dalam lingkungan jamiah Bumi Bakti, di dalam pengawasannya. Jadi kita semua ini harus memegangnya itu terhadap siapa para jemaah? Kok dirinya? Ya, memegangnya itu terhadap Sang Pencipta. Ini sesepuh kita ini udah menjawab dengan yang benar. Sesepuh kita ini nilainya 100 karena jamaah yang banyak ini tidak ada yang bisa menjawab. Pegangan-pegangan umat manusianya itu semuanya itu terhadap Sang Pencipta. Karena di dalam dal jaberda ing manusahnya ajaroba saking Gusti Allah. Kalau ing manusahnya ajaroba saking Gusti Allah itu dipegang atau tidak para jemaah? Dipegangnya itu tentang apa para jemaah? Oh, tentang keyakinan. Alhamdulillah, sesepuh kita menjawabnya benar lagi. Lalu yang bagus jamaah ini bisa menjawab lagi. Berarti jamaah ini banyak yang bisa menjawab. Segala sesuatu umat manusia itu yang dipegang itu adalah Sang Pencipta. Karena di dalam dal jaberda ing manusanya ajaroba saking Gusti Allah tentang barokah, tentang kemuliaan. Itu adanya di mana para jemaah? Kok dalam perjalanan? Ya kalau di dalam perjalanan itu kurang pas. Karena kemuliaan, barokah itu adanya di mana? Kan adanya di Sang Pencipta. Ini di samping saya ini menjawab. Adanya di Gusti Allah, tapi takut salah, ragu-ragu. Aslinya sih benar, aslinya cuman takut. Padahal umat manusia keberkahan atau kemuliaan itu dari Gusti Allah, yang memiliki dari Gusti Allah. Jadi yang paling mulia Gusti Allah, yang paling memiliki keberkahan atau barokah itu Gusti Allah. Benar atau tidak para jamaah? Alhamdulillah kalau jawabannya benar. Karena para jamaah ini jawabannya selalu ragu-ragu, takut salah. Ya kalau takut salah terus, entar bisanya bagaimana? Karena kalau tidak bertanya, entar saya tidak menjawab. Segala sesuatu umat manusia, keberkahan atau kemuliaan itu milik hakiki, haknya Gusti, bukan haknya umat manusia. Kalau kemuliaan itu hakiki, hak yang pasti haknya Gusti. Umat manusianya itu hanya sekedar dikasih oleh Gusti kemuliaannya dan barokahnya. Benar atau tidak para jamaah? Lah kalau tidak dikasih kemuliaan, kalau tidak dikasih barokah dari Gusti, bisa mulia tidak para jamaah umat manusianya ini? Dipastikan tidak. Karena makhluk yang paling dimuliakan oleh Gusti itu adalah umat manusia. Kalau udah dimuliakan mendapatkan barokah tidak para jamaah? Barokahnya itu seperti apa para jamaah? Oh, ada yang makanan, ada yang tidak tahu. Ya kalau dimuliakan
oleh Sang Pencipta itu berarti mendapatkan barokah-barokah. Lah barokahnya itu tentang apa? Jawabannya bingung, padahal mudah, dikembalikan lagi. Keberkahan umat manusia itu adanya di kemuliaannya lagi. Udah di kemuliaan oleh Gusti, mendapatkan barokah dari Gusti, entah dikembalikan lagi kemuliaannya lagi. Jadi umat manusianya itu bolak-balik itu mendapatkan mulia. Di samping saya ini menjawabnya selalu ragu-ragu, takut salah karena belum pas, karena jaganannya itu belum kenceng. Jadi takut salah terus, padahal jawabannya itu benar. Kalau umat manusia mendapatkan barokah-barokah dari Gusti, mendapatkan kemuliaan-kemuliaan dari Gusti, itu dipastikan mulia. Kalau mendapatkan kemuliaan dari Gusti, lalu mendapatkan barokah dari Gusti, dipastikan mulia atau tidak para jemaah? Itu kan mudah, hari bolak-balik kan mudah. Umat manusianya itu hidup yang paling nikmat itu bolak-balik. Nah, bolak-baliknya itu tentang apa para jamaah? Oh, kemuliaan lagi. Wah, jawabannya jamaah ini bingung. Umat manusianya, kenikmatan umat manusia, bolak-balik umat manusia bisa mulia itu karena sayanya itu diciptakan oleh Gusti. Lalu Gusti itu bilang terhadap seluruh makhluk-makhluknya bahwa ciptaan saya yang paling saya muliakan itu adalah umat manusia. Jadi umat manusianya itu yang paling enak itu dibolak-balik. Contohnya dimuliakan oleh Sang Pencipta, dikasih barokah oleh Sang Pencipta, lalu mulia lagi. Berarti itu bolak-balik tidak para jamaah? Lalu umat manusia pun hidupnya bolak-balik. Benar atau tidak para jamaah? Hidupnya itu bolak-baliknya itu adanya di mana para jamaah? Siang malam lagi. Oh, siang malam dan sore lagi. Kan saya bilangnya hidupnya ada di mana? Ya hidupnya ada di alam dunia, bukan siang malam. Bingung para jamaah ini. Segala sesuatu umat manusia hidup enaknya itu bolak-balik. Kalau hidupnya umat manusia adanya di dalam dunia, bukan siang malam. Kalau siang malamnya tidak ada alam dunianya, enak enggak para jamaah? Dipastikan tidak. Kan saya bertanya, hidup umat manusia enaknya di mana? Kok siang malam jawabannya? Aslinya umat manusianya itu kenikmatannya itu hidup di dalam dunia. Kalau di dalam dunia itu adanya di mana kenikmatannya para jamaah? Kan bingung lagi kan? Umat manusianya itu hidup di dalam dunia itu kenikmatannya itu adanya di mana? Nggak tahu lagi. Padahal itu mudah, kan ada di dalam dajareti, di dalam hati ini. Segala sesuatu umat manusia hidup yang paling nikmat itu adanya di dalam hati. Bila hatinya tentram, enak. Bila pikirannya tentram, itu enak. Kalau pikirannya tidak tenang, hatinya tidak tenang, dipastikan makanan ayam bekakakan pun enggak enak rasanya. Benar tidak para jamaah? Apalagi daging itu yang blek-blekan itu rasanya enggak enak. Apalagi dagingnya itu alot. Waduh, enggak enak sekali. Benar tidak para jamaah? Tapi
Kalau pikirannya tenang, hatinya tenang, karena di dalam daljareti, ing dalam atine, ing dalam hatinya itu tenang, pikirannya tenang, lalu makan daging, dagingnya itu alot. Tapi kalau tenang pikirannya itu dengan kesabaran, daging itu bisa kemakan, tapi rasanya enak. Tapi dengan kesabaran. Benar tidak para jamaah? Kesabaran umat manusia itu adanya di mana para jamaah? Oh, di dalam hati. Ya, kalau kesabaran umat manusia memang asal usulnya itu dari hati. Tapi kesabaran umat manusia itu adanya di dalam tujuan umat manusia. Bila umat manusianya ada tujuan, itu dipastikan ada kesabaran. Benar atau tidak para jamaah? Paham tidak para jamaah? Jawabannya bingung. Karena tujuan umat manusia itu adanya di kesabaran. Memiliki tujuan pasti ada kesabaran. Contohnya dari rumah ke sini banyak orang yang hajatan. Lalu kan perjalanan itu selalu tersendat. Nah, di situ ada kesabaran tidak para jamaah? Lalu nyampe tidak di dalam tujuannya? Berarti tujuan itu dipastikan ada kesabaran. Benar atau tidak para jamaah? Kalau saya tanya kesabaran itu tingkatnya ada berapa para jamaah? Kok enggak tahu? Ya, kalau kesabaran itu pasti ada tingkatannya. Kalau orang awam tingkatannya segini. Kalau orang yang wawasannya tinggi tingkatannya segini. Kalau tingkatan seorang para alim ulama atau kiai segini. Tingkatannya seorang nabi segini. Jadi jawabannya tingkatan kesabarannya itu berbeda-beda. Jawabannya seperti itu. Kok jawabannya nggak tahu? Lah kalau nggak tahu ya enak supaya nggak dipertanyakan. Benar atau tidak para jamaah? Para jamaah ini ngerti, takut ditanyakan. Kalau dijawab begini, entar begininya itu apa? Kan bingung lagi. Ya, alangkah bagusnya tidak tahulah supaya tidak dipertanyakan. Seperti itu kan tujuan para jamaah? Dipastikan itu. Kalau bisa menjawab pasti dipertanyakan. Karena umat manusia di dalam Tebasetu itu maknanya tujuan umat manusia. Wawajah berwa maknanya lingkungan. Umat manusia itu tujuannya itu pasti ada lingkungannya. Lingkungannya itu seperti apa para jamaah? Jawabannya yang jelas, jangan takut salah. Kalau takut salah entar nggak bisa. Kalau dijawab umat manusianya di dalam tujuan umat manusianya, di dalam lingkungan umat manusianya, saya pertanyakan tujuannya di dalam lingkungan apa? Ini ada yang menjawab tujuannya pengawasan. Itu sebenarnya benar, cuman jawabannya takut. Umat manusianya itu jangan takut-takut kalau ingin mengetahui, kalau ingin wawasannya ini lebih luas, lebih lebar. Kalau tidak menjawab, kalau tidak bertanya, entar tidak luas, tidak lebar. Benar atau tidak para jamaah? Kita semua ini hidup di dalam dunia ini.
Kita semua hidup ini ada yang ngatur penentuan-penentuannya. Penentuan-penentuan umat manusia yang mengatur itu siapa berjamaah? Sang Pencipta. Kalau hidupnya siapa yang mengatur? Manusia. Oh, manusia. Berarti para jamaah ini paham dan tegas. Penentuan-penentuannya yang ngatur Gusti. Kalau penentuan-penentuan kehidupan umat manusia, perjalanan umat manusia yang mengatur dirinya, umat manusianya itu sendiri. Jadi kita hidup di dalam lingkungan alam dunia ini, penentuannya itu yang ngatur Gusti. Penentuan perjalanan umat manusia itu umat manusianya, bukan Gustinya. Karena di dalam dal jabarda ing manusahnya aja roba saking Gusti Allah. Perjalanan umat manusia di dalam dunia ini memang sekarep umat manusia. Tapi jangan lupa terhadap Sang Pencipta. Penentuan hidup perjalanan umat manusia itu terserah umat manusianya perjalanannya. Tapi penentuan hidup, penentuan mati itu adalah Sang Pencipta. Jadi umat manusianya itu ajaroba saking Gusti Allah. Walaupun dibebaskan umat manusia sekarepmu hidup di dalam dunia ini, tapi jangan lupa penentuan umat manusianya, hidup matinya itu ada di Sang Pencipta, bukan di umat manusia. Benar atau tidak para jamaah? Karena segala sesuatu umat manusia zaman sekarang ini bingung, karena ada yang bisa menentukan segala sesuatu perbuatan umat manusia. Padahal umat manusianya itu tidak bisa menentukan perbuatan umat manusianya. Umat manusianya di dalam dunia ini hanya sekedar menjalankan saja. Yang menentukan tentang perbuatannya itu yang tahu itu hanya Allah, bukan umat manusia. Lalu yang menghukum tentang perbuatan umat manusianya itu adalah perbuatannya, bukan Gusti Allah. Benar atau tidak para jamaah? Alhamdulillah jawabannya benar. Jadi saya mau bertanya, kebenaran umat manusia bila perbuatannya yang menghukum terhadap diri umat manusianya. Jadi saya mau bertanya, contohnya seperti apa berjamaah? Ya kalau tingkah laku, iya tingkah laku. Segala sesuatu umat manusia itu tergantung tingkah laku perilaku. Saya tanyakan ini contohnya, contoh perbuatannya. Paham tidak para jamaah? Belum. Oh belum. Jadi saya contohkan seperti merampok, seperti mencuri, seperti membunuh, seperti memperkosa, seperti korupsi. Paham tidak para jamaah? Kan saya bilangnya contohnya, bukan perbuatannya. Ya kalau perbuatan sih iya, tapi kan contohnya. Berarti para jamaah ini di ngalor ngidul ngetan ngulan blenger. Jadi umat manusia di dalam dunia ini, di dalam lingkungan alam dunia ini, segala sesuatu perbuatannya tujuannya tentang apa berjamaah? Kan bingung lagi. Lah kalau umat manusia hidup di dalam dunia ini dipastikan tujuan yang utamanya yaitu adalah kemuliaan.
Karena asal-usul umat manusia itu dari mulia. Berarti tujuan-tujuan umat manusianya itu yang pertama kalinya itu adalah kemuliaan-kemuliaan. Benar atau tidak para jamaah? Karena Kanjeng Nabi Adam alaihi salam itu dimuliakan oleh Sang Pencipta. Jadi kita sebagai turunan-turunan Nabi Adam alaihi salam harus menjaganya di dalam kemuliaan-kemuliaannya. Benar atau tidak para jamaah? Menjaga kemuliaan-kemuliaannya itu letaknya di mana para jamaah? Oh, para jamaah ini bisa menjawab. Alhamdulillah adanya di tingkah laku perilaku. Yang bisa menjaga kemuliaan-kemuliaan itu adanya di tingkah laku perilaku. Alhamdulillah bisa menjawab. Tadi tidak bisa menjawab. Sekarang bisa menjawab. Nilainya 100. Tapi saya mau bertanya lagi. Tentang perbuatan-perbuatannya supaya mulia itu di mana para jamaah? Kan bingung lagi. Ya kalau umat manusia ingin mulia itu mudah. Jadi umat manusianya bila ingin mulia di dalam perbuatan-perbuatannya, yaitu adanya di perbuatan-perbuatannya. Perbuatan-perbuatannya itu seperti apa? Ya seperti pada malam hari ini di dalam pengaosan-pengaosan atau tausiah-tausiah. Pada malam hari ini perbuatan-perbuatan yang mulia. Benar atau tidak para jamaah? Benar. Benarnya letaknya di mana para jamaah? Perbuatan lagi. Selalu perbuatan terus. Ini bingung nih para jamaah. Aslinya bisa kemuliaan-kemuliaan umat manusia, lalu menjalankannya di dalam perbuatan-perbuatannya. Lalu saya tanya, perbuatan-perbuatan yang mulia itu seperti apa? Kok adanya di perbuatan? Nah, perbuatan seperti apa itu mudah aslinya. Seperti dalam pengajian ini. Paham tidak para jamaah? Dibolak-balik bingung lagi. Padahal sih mudah, tergantung umat manusianya. Bila umat manusia mendapatkan kemuliaan-kemuliaan, lalu mendapatkan barokah. Lalu mendapatkan barokah itu apa? Ya kemuliaan. Bolak-balik. Nah itu di dalam perbuatan. Nah perbuatan yang mulia itu seperti apa? Ya seperti pada malam hari ini. Di dalam pengawasan-pengawasan bumi bakti ini mendengarkan tausiah-tausiah itu mulia atau tidak para jamaah? Mulia. Karena mendapatkan kemuliaan-kemuliaan di dalam pengawasan-pengawasan bumi bakti ini tentang apa para jamaah? Tentang ilmu dan keilmuan. Ini baru paham, baru gremeng-gremeng. Ini belum jelek. Ntar dibolek lagi, ntar bingung lagi. Jadi kita semua ini hidup di dalam dunia ini semuanya umat manusianya itu menginginkannya itu mulia. Semua umat manusianya itu ingin mulia. Tapi umat manusianya itu terkadang di dalam perjalanannya itu kadang mulia, kadang tidak. Sebabnya apa umat manusianya itu kadang mulia, kadang tidak para jamaah? Oh, ada yang jawabnya takdir kodrat, ada yang jawabnya jalannya dua. Ini jadi yang benar, ini yang mana para jamaah? Oh, takdir kodratnya dan jalannya dua. Ya sama-sama benar lah. Ya aslinya
perjalanan umat manusianya itu udah takdir kodratnya, kadang benar, kadang tidak. Tapi perjalanannya kadang benar, kadang tidak itu dua. Ada yang benar, ada yang tidak. Berarti kedua-dua jamaah ini benar semua, tidak ada yang salah. Yang salah itu siapa para jamaah? Kan bingung lagi kan. Aduh, jamaah ini bingung. Ya kalau saya jawab gampang. Yang salah itu siapa? Ya perbuatan-perbuatan saya sendiri. Benar atau tidak para jamaah? Nah, kalau dikasih tahu baru sadar kok mudah aslinya. Jadi saya ini belajar di dalam bolak-balik. Karena hidup itu yang paling nikmat itu dibolak-balik. Nah, kalau hidup umat manusia itu yang paling nikmat itu adalah keluar masuk, mancing metu itu yang paling nikmat. Benar atau tidak para jamaah? Nah, kalau mancing metunya itu benar, itu tentang apa ini para jamaah? Kok jawabannya kan bingung kan? Ya kalau umat manusia yang paling nikmat itu mancing metu itu bahasa Cirebonnya itu ya keluar masuk lah yang paling nikmat itu. Contohnya makanan. Kalau makan itu kalau makan terus lalu enggak keluar itu buang air besarnya itu enak tidak para jamaah? Pasti enggak enak. Jadi umat manusianya itu yang paling enak itu keluar masuk atau mancing metu. Contohnya napas itu mancing metu keluar masuk itu yang paling nikmat. Benar atau tidak para jamaah? Kalau indiri umat manusia, di dalam umat manusia itu lubang itu ada berapa para jamaah? Adanya 9. Tapi keluarnya itu enggak karuan semua. Benar atau tidak para jamaah? Kalau di telinga itu keluarnya apa para jamaah? Para jamaah ini kaku jawabannya. Keluar dari telinga itu topak. Iya benar. Jadinya ini saya ini kaku. Lalu keluar dari sumur itu apa para jamaah? Ya ada yang umbel. Kalau dari mata keluarnya itu apa para jamaah? Belek. Kalau dari mulut? Ya ada yang iler, ada yang itu. Lah kalau yang di bawah itu entar keluarnya apa para jamaah? Lah kalau barang pribadi itu keluarnya apa para jamaah? Itu dipastikan gak enak semua kedengarannya. Tapi kalau keluar itu pasti nikmat. Benar atau tidak para jamaah? Namanya ini gak karuan. Kalau di telinga keluarnya kopok. Kalau dicungur itu namanya umbel. Kalau di mata itu entar ada belek. Lalu di cangkem itu ada liur, ada itu. Lalu di bawah ada keluar hadas kecil dan hadas besar. Semuanya keluar itu enggak enak semua nama-namanya. Tapi rasanya itu nikmat.
Jadi sang pencipta itu menciptakan lubang itu untuk keseimbangan umat manusia. Jadi yang tidak berguna untuk diri umat manusia, badan umat manusia, lubang umat manusia, lalu dikeluarkan oleh Gusti. Berarti Gusti itu memiliki kasih sayang tidak para jamaah? Dipastikan Gusti ini memiliki kasih sayang. Kita semua ini memiliki kasih sayang tidak para jamaah? Dipastikan memiliki. Tapi zaman-zaman sekarang itu banyak yang lupa tentang kasih sayang. Zaman-zaman sekarang yang ditinggikan itu adalah ego-egonya. Yang ditinggikan itu adalah harga dirinya. Walaupun umat manusianya itu mengorbankan harta benda, mengorbankan nyawa, mengorbankan negaranya. Waktu-waktu sekarang ini, negara-negara ini sedang kacau balau. Negara ini sedang perang. Lah kalau perang itu dipastikan tidak memiliki kasih sayang. Umat manusia tidak memiliki kasih sayang itu karena apa para jamaah? Karena umat manusia bila tidak memiliki kasih sayang itu karena egonya, karena harga dirinya. Padahal harga diri itu tidak ada gunanya. Ego itu tidak ada gunanya. Bila mengorbankan rakyat, mengorbankan seluruh umat manusia yang ada di negara, berarti ego dan harga diri itu tidak ada gunanya. Karena mengorbankan nyawa yang tidak terhitung. Di dalam perang itu apakah bisa menghitung para jamaah? Tidak. Dipastikan tidak. Contohnya terhadap saya sendiri. Saya berperang terhadap saya sendiri. Saya berperang terhadap diri saya sendiri. Apakah itu harga diri? Apakah itu pribadi? Karena pribadi dan harga diri itu perangnya ada di diri kita ini. Bila ada yang memfitnah atau mencela atau yang menjelek-jelekkan, itu perangnya itu ada di harga diri saya, ada di diri saya. Apakah bisa menghitung tentang perang harga diri? Dipastikan tidak ada yang bisa menghitung. Yang paling berat umat manusia perangnya itu terhadap diri saya sendiri, bukan terhadap orang lain. Karena segala sesuatu umat manusia di dalam dunia ini semuanya entar itu yang mendapatkan tentang perbuatan itu saya sendiri. Berarti yang berat itu perangnya terhadap diri saya sendiri. Kita semua ini sedang berjalan di dalam daljarati, ing dalam hati ini. Segala sesuatu umat manusia itu tergantung ing dalam hati ini, ing dalam pikirannya. Karena di dalam kapca pertama maknanya pembuka, kapca reki maknanya iman, kapaseku maknanya ujung. Segala sesuatu umat manusianya udah dibukakan di dalam hatinya, udah dibukakan dalam pikirannya, lalu meyakini, lalu mengimani umat manusianya itu dipastikan ujung-ujungnya perjalanannya itu baik. Bila umat manusianya tidak dibukakan hatinya, tidak dibukakan pikirannya, lalu tidak mengimani, tidak meyakini, ujung-ujungnya perjalanannya itu tidak baik.
Para jamaah ini dari rumah ke sini, pembuka hati, pembuka pikirannya, itu sedang menjalankan kebaikan-kebaikan, sedang menjalankan keyakinan-keyakinan dan keimanan-keimanan. Karena di dalam kap jaraki maknanya iman, kapaseku maknanya ujung. Para jamaah ini dari rumah ke sini, udah nyampe ke sini, lalu mendengarkan tausiah-tausiahnya. Lalu di dalam tausiah-tausiahnya itu ada kap jaberka maknanya pembuka, kap jareki maknanya iman, kap paseku maknanya ujung. Kita semua ini umat manusia telah dibukakan hatinya, telah dibukakan pikirannya, lalu meyakini, lalu mengimani. Dipastikan ada ujung-ujungnya. Ujung-ujung umat manusianya itu ingin mencari barokah-barokah. Benar ada tidak para jamaah? Ujung-ujung barokahnya ini tentang apa para jamaah? Tentang keilmuan. Apalagi tentang air, lalu tentang makanan, lalu tentang yang lainnya. Kita semua ini minta barokahnya, ujung-ujungnya terhadap Sang Pencipta itu adalah barokah. Barokah keilmuan, barokah hidangan, barokah kesehatan dan umur panjang. Kita semua ini alhamdulillah, kita semua ini diberkahi semua. Sampai akhir waktu tausiah berhenti, kita semua ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya cukupkan sekian dalam tausiah pada malam hari ini. Bila ada yang mau bertanya, saya kasih waktu yang saya mau bertanya. Oh, udah tidak ada. Ya kalau udah tidak ada, saya tutup dengan doa. Sebelum berdoa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan-kesalahan dalam ucapan-ucapan saya, di dalam tausiah-tausiah saya pada malam hari ini. Karena pada malam hari ini banyak guyonnya, padahal aslinya itu tidak guyon, cuman terbawa-bawa. Karena pertanyaan-pertanyaan atau jawaban-jawaban hasilnya real nyata di diri umat manusia. Bila ada yang menyalahkan tentang itu, silakan saja introspeksi diri saja terhadap dirinya saja. Bila di telinga itu entar keluar itu ada apa, entar di mata itu ada apa, lalu di cungur itu entar keluar ada apa, di mulut itu ada apa, entar di bawah itu ada apa. Semuanya itu real nyata. Bukan guyonan, itu bukan mainan, itu real nyata, itu di dalam kenyataan-kenyataannya. Karena di dalam kitab Nurjati, kitab sejati, itu real nyata, tidak bohong. Jadi di dalam kitab Nurjati, nur itu cahaya, jadi diri umat manusia, tergantung perjalanan cahaya jadi diri umat manusianya. Bila di dalam kitab sejati umat manusianya itu, kalau di telinga itu, kalau keluar itu pasti itu. Di mata juga itu, di cungur itu. Lalu di mulut, lalu di bawah, dipastikan itu. Real dan kebenarannya. Berarti kitab sejati dan kitab Nurjati itu berceritanya real dan nyata. Bukan bohong-bohongan. Bila ada yang enggak puas tentang jawaban-jawaban saya persilakan untuk datang ke rumah. Entar saya jawab. Karena kitab saya ini real dan nyata semua. Pada malam hari ini memang agak guyon, biasanya tidak. Karena terbawa oleh jamaah
lalu terbawa oleh aluran-aluran kitab. Aslinya itu tidak ada tujuan-tujuan sedikit pun. Bila ada kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa nuhrina Muhammad wa sallam wa barakatuh ala rasulil azman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan kama jina basul dzalik ya Allah ya hayyu ya qayyum ya alim ya adim ya rabbal alamin qayyum ya rajibu masyaallah wa ilahi anta masyhur radu kamadubi wa ghafur amri ila Allah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa khususan para jamaah wa umurina wa salamati berarti bersekilah wa umurina wa salamati berarti bersekilah wa umurina wa salamati berarti bersekilah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin min Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.